Maka kita akan mencoba memulai pembahasan kitab tematik ini. Pembahasannya tentang fikih zakat. Jadi zakat juga termasuk dari perbuatan ibadah yang termasuk dari rukun Islam. Buku yang saya bawakan pada hari ini bukunya namanya Aslul Usul. Ini buku masih anget banget, baru selesai ditulis, dijelaskan sama guru kami pada bulan Januari kemarin. Ini menjelaskan dari matan Abi Syuja', Qadi Abu Syuja', salah satu ulama fikih mazhab Syafi'i yang meninggalnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau juga terkenal, Abi Syuja', Qadi Abi Syuja' ini dikenal sebagai salah seorang ulama yang umurnya panjang. Jadi beliau ini selama umur sampai 60 tahun itu kehidupannya sama dunia. Ya kerja, ya cari duit sampai 60 tahun. Habis umurnya 60 tahun, beliau mendedikasikan dirinya untuk menjadi pembersih makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah, Allah panggil meninggalnya pada umur 120 tahun. Jadi umurnya imbang. 60 tahun buat nyari dunia, 60 tahun buat nyari ilmu agama. Termasuk salah satu imam dari Sadatus Syafi'iyah yang terkenal, dan beliau banyak sekali mengeluarkan karya-karyanya. Diantaranya matan Abi Syuja' fi Fiqhi Mazhab Syafi'i, dan ini dijelaskan kembali ataupun diterangkan, disyarah oleh guru kami Syekh Ala Mustafa Naimah, yang dimana beberapa fikrohnya diambil dari beberapa buku yang pernah beliau baca. Di antaranya adalah Al-Iqna fi Hilal Alfaz dari Abi Syuja' li Khatib Asy-Syarbini, dan juga Fathul Qarib Al-Mujib li Ibn Al-Qasim Al-Ghazi, Hasyiatul Bajuri ala Ibn Al-Qasim, Hasyiatul Bujairimi ala Al-Iqna, Nihayatul Muhtaj Syarh Al-Minhaj li Imam Syamsul Ramli, Tuhfatul Muhtaj Syarh Al-Minhaj li Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Fiqh Al-Manhaji Ta'lif Dr. Mustafa Al-Jinni wa Mustafa Bugha wa Ali Syarbaji, Taqrirat Syadidah fil Masail Mufidah Said Al-Hasan Al-Kafi wa ghairu min katsir min sadati Syafi'iyah. Jadi ini buku kurang lebih pembahasan dari beberapa ringkasan. Kalau udah ngomong Sadatus Syafi'iyah berarti ulama-ulama yang khusus bermazhabkan Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat mewakili kita yang sebagian besar bermazhabkan Syafi'i. Yang mudah-mudahan Allah akan berikan keberkahan untuk guru-guru kita sampai ilmunya ataupun sampai kepada Ra'sul Ilm, yaitu adalah Imam Syafi'i. Sebelum kita memulai, kita membacakan Fatihah kepada guru-guru, dan alhamdulillah semua penjelasan dari sini guru kami juga mendapatkan bukan hanya dari jalur sanad dari ulama-ulama Mesir, tapi juga dari ulama-ulama Yaman yang sebagian besar mereka juga bermazhabkan Syafi'i, yang dari beliau pernah belajar di Yaman sekitar 6-7 tahun, sehingga pembahasan dari fikrah mazhab Syafi'iyahnya insyaallah akan sangat kental sekali. Mudah-mudahan apa yang dapat disampaikan dapat menambah keberkahan untuk kita semua dan untuk ulama-ulama terdahulu. Ala hadhi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi satizatina khususan Syekh summa ila Syekh ربنا يتغسهم برحمة والمغفرة ويرفع درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai pembahasan dari Matnul Ghayah wa Taqrib Liqadi Abi Syuja' ataupun yang bernama Ahmad Husain ibni Ahmad al-Asfahani, pembahasan tentang Kitabuz Zakah. Apa itu Kitabuz Zakah? Secara bahasa, zakat itu adalah ad-dhamm wal jama', ataupun zakah itu tutlaqu ala numu wal barakah wa ziyadatul khair wa tathhir. Arti zakat yang sudah banyak kita pahami yaitu adalah sebuah pertumbuhan, sebuah keberkahan, sebuah kelebihan yang bersifat baik dan mempunyai sifat untuk membersihkan. Berarti kalau misalnya secara tidak langsung kelebihan dari apa yang kita punya, maka itu masih kotor pada hakikatnya. Dengan adanya syariat zakat, maka di situ harta ataupun badan kita akan dibersihkan. Gitu. Secara bahasa. Dan juga berarti zakat itu secara umum akan terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama yang disebut dengan zakat al-mal ataupun harta kekayaan. Yang kedua ialah zakat al-abdan ataupun zakat fitrah. Jadi secara garis besar zakat itu akan terbagi dua, yang berkaitan dengan harta kekayaan kita dan yang berkaitan dengan badan kita, gitu. Karena sekarang bertepatan dengan bulan Idul Fitri, yang dimana juga menjadi salah satu tempat kewajiban zakat fitrah, maka akan kita dahulukan pembahasan zakat fitrah. Karena pembahasan zakat mal akan panjang, nanti kita akan lihat waktunya, ya, biar bapak-bapak juga bisa ada pertanyaan wabil khusus tentang zakat mal ataupun zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zakatil fitri. Tujabu zakatul fitri bi salasati asya. Maka zakat fitrah akan menjadi wajib, kata Abi Syuja', ketika dia ada 3 hal ataupun syaratnya orang tersebut menjadi wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah syaratnya Islam. Karena Islam akan menjadikan kita wajib menjalankan segala sesuatu yang disyariatkan oleh agama Islam, sehingga Islam itu merupakan kunci untuk menjadi kita wajib dalam berzakat. Kalau misalnya orang non-muslim, apakah dia wajib berzakat? Tidak, dia tidak wajib berzakat. Akan tetapi, apakah ketika dia tidak berzakat akan diazab di hari kiamat? Akan diazab di hari kiamat karena meninggalkan perintah agama Islam. Jadi dia tidak diwajibkan berzakat, akan tetapi karena kunci dia belum masuk Islam, sehingga dia akan diazab karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Itu pembahasan ataupun salah satu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang itu akan diwajibkan menjadi atau untuk harus membayar zakat fitrah bi ghurubi syamsi min akhir syahri Ramadan, dan kemudian dia harus mendapatkan sedikit dari bulan Ramadan dan mendapati sedikit di bulan Syawal. Ada papan tulis ya, Bang? Ada papan tulis ya? Kalau ada, boleh, biar nanti bisa dicoret-coret untuk menambah lebih jelas. Salah satu syarat untuk orang bisa ataupun mendapat
perintah kewajiban untuk menjalankan zakatul fitri, dia harus apa tadi? Butuh cuma 2 detik. Hidup 1 detik di bulan Ramadan dan hidup 1 detik di bulan Syawal. Kebayang nggak? Kapan perpindahan waktu kita antara Ramadan dan Syawal? Hah? Sholat maghrib. Berarti kalau ada bayi yang lahirnya 1 detik sebelum masuk bulan Syawal, pas tanggal 29 Ramadan atau 20 Ramadan, ada ibu-ibu beranak, gitu kan, keluar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita buka ada tuh Allah malakasumtu. Berarti dia menjadi anak yang mendapatkan wajib untuk membayar zakat fitrah. Jadi syaratnya dia harus tahu ataupun harus merasakan walaupun 1 saat di bulan Ramadan dan 1 saat di bulan Syawal. Oke. Kalau misalnya ada anak bayi lahirnya pas lagi malam takbiran, kalau dilihat dari syarat wajibnya zakat fitrah, apakah anak tersebut dikenakan kewajiban untuk membayar zakat fitrah atau tidak? Hah? Wajib apa enggak? Wajib? Enggak wajib. Kan tadi syaratnya. Karena dia udah masuk Syawal. Gitu. Ya. Jadi syarat yang kedua selain dia mempunyai agama Islam, dia harus merasakan hidup di bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, ada kakek-kakek udah sekarat. Ya kan? Selama Ramadan hidup tuh orang. Ternyata pas lagi awal masuk bulan Syawal telah diputuskan bahwa besok terhitung 1 Syawal, kata apa namanya, MUI. Masuklah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaannya, tuh orang tua wajib zakat fitrah apa enggak? Hah? Saya tanya wajib enggak? Wajib. Karena dia hidup sesaat di bulan Ramadan dan sesaat di bulan Syawal, walaupun 1 detik. Baru megang korma nih mau dimakan, ya udah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meninggal tuh bapak-bapak ataupun ibu-ibu ataupun siapapun yang meninggal, maka ahlu warisnya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tua kita. Paham syarat kedua? Ya, sekali lagi saya ulang, yaqrubu syamsi min akhirul yaum min syahri Ramadan. Berarti dia wajib merasakan hidup di bulan Ramadan, gharabnya ataupun pas waktu maghrib, karena perubahan waktu di agama Islam yaitu adalah pas waktu sholat maghrib, bukan jam 12 malam. Ya, jadi harus merasakan hidup di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Dan kemudian yang ketiga, wujudul fadli an qutihi wa qutul iyalihi fi dzalikal yaum.
Syarat yang ketiga untuk menjadikan dia wajib membayar zakat fitrah ialah dia mempunyai kelebihan dari makanan pokok, ya, untuk dia dan keluarganya dalam jumlah terhitung 1 hari. Kebayang nggak? 1 hari suami istri 2 anak biasanya makan berapa kilo atau liter beras? Hah? Ada kebayang nggak berapa liter beras perkiraan? Hah? Seliter, jadi bubur kalau seliter mah. Mau makannya udah sepiring. Berapa? Sekilo? Ada sekilo? Apa sekilo setengah? Hah? Berapa? 1 kilo? 2 kilo? Wah, itu baru namanya puasa. 2 kilo. Kalau di rumahnya mempunyai simpenan beras, ya, minimal 2 kilo untuk 4 orang keluarga, suami istri dan 2 anak, maka sekeluarga tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terhitung orang kaya dalam kacamata zakat fitrah. Kalau memang orangnya beli beras aja nggak ada, ya kan? Kemudian di beras cuma tinggal setengah liternya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nanti urusannya kalau orang tersebut cuma punya 2 liternya, dia wajib membayarkan zakat fitrah. Kemungkinan besar dia juga akan dapat menerima zakat karena memang miskin banget mungkin, gitu. Tapi kalau yang udah susah beras aja setengah kilo untuk 1 hari gak didapat, itu namanya udah fakir banget. Untuk makan aja susah, gitu. Jadi diingat bahwa salah satu syarat menjadi wajib ketika dia mempunyai makanan quds. Quds itu adalah makanan pokok. Di kita orang Jakarta, orang Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras. Ada yang selain beras makanan pokoknya? Hah? Apa? Akan terhitung makanan selain beras kalau itu menjadi makanan pokok kampungnya. Gitu. Orang Arab yang biasanya makan beras basmati, maka makanan pokoknya yang wajib untuk mengeluarkan zakat sesuai harga beras basmati. Berapa harga basmati? Sekilo. Hah? 50.000. 50.000. Berarti dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya 2,5 kilo, kurang lebih berapa tuh? 125.000. Jadi masalah zakat fitrah ini tergantung kebiasaan apa yang kita makan, ya. Orang Arab Hijaz zakat fitrahnya terhitung dengan kurma dan karom. Apa itu karom? Kismis. Karena itu menjadi bahan makanan pokok. Gitu. Makanan pokoknya orang Arab itu bukan gandum, tetapi kismis dan kurma. Gitu. Salah satu syarat makanan pokok itu terhitung makanan pokok, dia menjadi makanan utama sebuah kaum ataupun negara ataupun kampung, dan juga harus mempunyai syarat bisa disimpan.
Beras bisa disimpan nggak? Bisa. Berarti masuk sebagai kutul balad ataupun bahan makanan pokok. Nah, ini saya berapa kali di beberapa kajian saya suka membahas bedanya kering kurma atau enggak itu. Nah, baru akan kepake pas di ilmu fikih zakat. Kurma kalau baru dipetik namanya balah. Yang garing-garing tuh dimakannya tuh, yang warnanya kuning, kadang merah pekat. Itu nggak bisa untuk dibayarkan zakat. Oke? Berubah menjadi ruam yang warnanya kecoklatan, kalau dimakan rasanya mirip kayak sawo, namanya ruto. Itu juga nggak bisa dipakai untuk membayar zakat. Memang benar itu kurma makanan utama orang Arab, tetapi dia masih belum bisa disimpan lama. Paham sampai di sini? Kapan kurma itu bisa dipakai untuk membayar zakat? Ketika dia sudah berubah menjadi lebih kering, yang disebut namanya tamar. Kurma beda kekeringannya, beda namanya. Yang bisa dipakai untuk bayar zakat ialah ketika yang sudah berbentuk tamar. Karena tamar ketika kurma telah berubah menjadi kering, bukan sekering yang dulu pernah saya bawa tuh, dakol, kering yang masih bisa dimakan kayak dodol. Nah, itu disebutnya tamar. Barulah tamar itu bisa terhitung qutan mudakharon ataupun makanan pokok yang bisa disimpan, yang bisa dikeluarkan zakat dengan bahan tersebut. Paham sampai di sini ya? Berarti kalau ada orang Eropa tiap hari makanannya kentang, apakah kentangnya bisa dijadikan untuk membayar zakat fitrah? Jawabannya bisa apa enggak? Bisa enggak? Syaratnya makanan pokok sebuah negara, kentang mudakharon apa enggak? Bisa disimpan lama enggak kentang? Lah, kentang bisa disimpan lama nggak? Ini bukan tukang sayur berarti di sini mah. Kentang nggak bisa disimpan lama, ya kan? Berarti dia tidak termasuk qutan mudakharon. Apa yang biasa dimakan orang Eropa lagi selain kentang? Roti. Apa bahan dasarnya roti? Gandum. Gandum qutan mudakharon bukan? Bahan makanan pokok bukan? Pokok. Bisa disimpan lama enggak tuh gandum? Berarti dia bisa menjadi patokan hitungan zakat fitrah. Oke? Contoh lagi. Ya, di Amerika Latin orang biasa makan bukan di Amerika Latin lah. Di Afrika orang biasa makan ubi-ubian, singkong, ubi merah, kadang lauknya pakai kacang. Sekarang saya tanya, mana yang menjadi qutan mudakharonnya orang Afrika? Jawabannya apa? Mana yang bilang kalau bahan pokok orang Afrika singkong? Angkat tangan coba. Singkong. Tadi ramai yang nyebut singkong. Singkong mana singkong? Malu-malu ini. Mana tadi yang kacang? Berarti masih belum mantap ini mah. Cuma nyebut aja mana yang enak di mulut ya. Lihat tadi rumusnya. Yang pertama, dia makanan pokok bukan?
Makanan pokok singkong, kita lihat dari singkong dulu. Apakah dia bisa disimpan lama? Hah? Nggak bisa. Coba seminggu singkong taruh di mana namanya, digeletakin. Bisa berawet lama nggak? Enggak, benyok udah. Hah? Dikeringin. Tiwul. Nah, kalau emang itu makanan pokok orang kidul biasanya ya. Ada orang kidul di sini? Hah? Orang Jawa itu kidul, di kidul itu beras nggak bisa ditanam. Saya pernah nginep yang dimana kalau mau nyari sinyal, kata teman saya, Ustaz kalau mau dapat sinyal naiknya ke bukit situ dulu, Ustaz. Itu di Pegunungan Kidul Selatan. Saya lihat itu satu kampung-kampungnya nggak ada yang nanam beras. Saya bilang makanan pokok orang sini apa Pak? Itu nasi tiwul ternyata. Singkong dikeringin, dijemur, terus dicacah kecil-kecil. Nanti cara makannya dikukus. Itulah nasi kita, Ustaz. Kalau itu sebagian besar lebih dari 6 bulan menjadi makanannya orang, mana namanya itu tadi saya bilang, Kidul, Gunung Kidul di pinggiran Yogyakarta, maka itu bisa dijadikan patokan dasar hitungan kutan mudah orang. Ya, berarti zakat fitrahnya boleh dia pakai kutan tiwul. Tapi kalau masih berbentuk singkong, seminggu ya, 3 hari ya, itu udah koreng-koreng tuh kan, itu sama ibu udah dibuang, udah busuk. Kacang-kacangan, nah ketika dia patokannya mungkin seminggu apa sebulan masih bentuk kacang apa nggak tuh kacang? Hah? Masih nggak? Berarti hitungan dari saudara-saudara kita yang berada di Afrika, hutan mudakharanya pakai timbangan kacang. Tuh. Paham sampai sini? Paham? Ya. Jadi hutan mudakharan menjadi makanan pokok sebuah negara ataupun kampung ataupun daerah. Kapan dia bisa terhitung makanan pokok? Kalau memang dimakannya lebih dari setengah tahun lebih. Ya. Berarti itu udah mayoritas. 1 hari terhitung mayoritas, dan dia syaratnya bisa disimpan. Ya kan? Yang kedua tadi orang Arab saya bilang kurma, tamr dan karom ataupun zabib. Apakah sebelum jadi kismis apa namanya? Anggur itu terhitung kutan mudakharan? Ayo jawab. Hah? Kenapa Bang? Hah? Masih bisa gampang rusak, ataupun bahasanya nggak bisa disimpan lama. Ya kan? Nama bahasa Arabnya kalau anggur itu inab, kalau berubah jadi kering namanya jadi karom ataupun jadi zabib. Ketika dia telah berubah menjadi karom ataupun zabib, barulah dia bisa dipakai hitungannya sebagai hitungan kutan mudakharan. Jadi syaratnya makanan pokok yang bisa mudakharan itu artinya bisa disimpan lama. Kalau masih anggur seminggu taruh di atas meja. Hah? Habis. Kalau nggak sama manusia, sama selain manusia. Tikus lewat, semut. Cuman kalau namanya sudah berubah menjadi apa tadi? Kismis, maka dia baru bisa disimpan lama. Disitulah baru zakat fitrah bisa dikeluarkan dengan kismis. Paham sampai sini? Paham?
Ya, menjadi makanan yang biasa dimakan sebuah kota ataupun negara ataupun kampung, dan itu bisa disimpan. Apa? Apa Pak? Simpannya berapa bulan? Ya sesuka hati Bapak nyimpan. Berbulan-bulan. Kismis itu kalau udah berubah jadi kismis, hitungan tahun juga masih berbentuk kismis. Ya. Pernah ada yang nyimpan kismis 1 tahun? Hah? Habis terus. Kurma kalau udah berubah menjadi tamer, berlambat tahun dia akan tetap menjadi tamer, walaupun tingkat kekeringannya pasti akan bertambah. Makanya nyimpan kurma itu jangan di kulkas. Hah? Diangin-anginin aja di luar, taruh aja. Malah kalau di kulkas jadi gampang rusak. Kalau kita kebiasaan ngeri busuk kurma, kurma busuk. Nah, ini belum ngaji sampai kutan udah koran ini. Gitu. Kurma nggak akan busuk. Paling kalau misalnya di rumah kita banyak semut, mungkin disemutin. Tapi kalau tempatnya aman dari semut, dia akan awet. Gitu. Ya, qutan mudakharon. Jadi harus bahan makanan pokok yang dapat disimpan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Jadi yang mengenai zakat, syaratnya salah satunya itu tersedia untuk 1 hari kan? Iya, untuk zakat fitrah. Ya, misalkan kebutuhan itu 2 kilo. Kalau misalkan orang yang 4, berarti kebutuhannya kalau 2,5 kilo 1 orang untuk zakat. Berarti kan ada 10 kilo. Oh, bayarnya kayak gimana? Bayarnya kayak gimana? Berbagai macam cara. Bisa jadi dia punya duit, bisa bayar pakai duit. 1. Yang kedua, kalau memang hanya tinggal 2,5 kilo, itu kalau saya bilang di zaman saat ini berarti itu orang emang udah kagak punya banget. Tunggu sampai dia dikasih zakat fitrah dari tetangganya ataupun orang terdekatnya. Kapan terakhir membayar zakat fitrah? Kapan? Sebelum khotib naik mimbar. Mohon maaf bahasa saya kalau nggak ada yang kurang berkenan. Sesusah-susahnya orang nungguin aja di jalan sebelum tempat sholat id. Nanti dibantu sama tuh orang tuh. Kalau dia masih wajib berbayar zakat fitrah, nanti dikeluarin lagi sama dia dari yang dia dapat. Sesusah-susahnya orang zaman kita sekarang. Tapi saya bilang kayaknya kagak ada dah. Wallahu alam, saya belum pernah ketemu sampai susah-susahnya seperti itu. Tapi pertanyaannya bagus. Dia cuma punya 2 liter. Gimana dia caranya bisa bayarin zakat fitrahnya? Gitu. 1, cari pakai duitnya. Kalau nggak ada duitnya, tunggu dari orang. Orang nggak ada yang ngasih dia, maka lepaslah kewajiban dia membayar zakat fitrah. Gitu. Jadi misalnya udah nggak ada lagi, apaan lagi yang mau saya bayar ya Allah? Ini emang tinggal buat ke besok. Nggak tahu besok bisa hidup apa enggak kita sekeluarga ini. Makanan tinggal 2 kilonya beras. Gitu. Itu mungkin udah yang susah banget. Dan terhitung berasnya itu adalah yang biasa kita makan. Ya. Siapa yang biasa makan nasi pulen? Berarti terhitung zakat fitrahnya membayar dengan tipikal beras nasi pulen. Yang sekarang harganya lagi per kilonya 20.000 per kilonya. Yang biasa makan nasi perak berarti hitungan per kilonya 18.000. Yang biasa makan nasi campur, nah
Nah itu adanya di warteg, kalau dicampur. Berasnya dicampur perla sama pulen, dihitung tengah-tengahnya. Berarti per kilonya 19.000. Tetapi Basnas DKI Jakarta telah menetapkan angka zakat fitrah dimulai dari 45.000 sampai 55.000 per kepala per orangnya. Gitu. Himbauannya di bawah, kalau ada yang makan beras lebih mahal dari itu, berarti zakat fitrahnya silahkan di atas itu. Ada orang yang 1 tahun cuma makan beras merah, ada gak? Saya tanya, ada gak? Hah? Ada, saya ada yang punya teman kayak gitu. Kemana-mana bawa bekal nasi, dibawain sama bininya. Karena memang sakit gulanya udah parah. Hampir 1 tahun saya lihat tuh orang cuma makan beras merah aja. Saya bilang, lu kalau kayak begini, zakat fitrah lu bukan beras putih. Ya, beras merah berapa per kilonya? Hah? Ya mahal lah pokoknya lah. Ya, jadi bayarnya pakai beras merah. Tergantung apa yang dia makan 1 tahun. Lanjut. Dan zakat fitrah tadi udah 3 sebab. Dibayarkan untuk dirinya sendiri, wa amman talzimhu nafaqatuhu minal muslimin, dan bagi orang-orang yang masih ditanggung nafkahnya oleh orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak susah nih tentang masalah kewajiban nafkah. Jadi dia boleh membayarkannya diri sendiri buat kita, dan orang-orang yang wajib kita nafkahi. Siapa aja yang wajib kita nafkahi? Yang pertama istri. Berarti istri boleh kita bayarkan zakatnya. Ya, kita bayarin zakatnya. Tetapi di dalam rumus zakat dan nafkah, ya, barang siapa yang termasuk kewajiban dalam menafkahinya, maka dia tidak boleh menerima zakat. Kalau istri yang pertama, bukan istri yang pertama, nomor 1, ya, tadi orang yang wajib kita nafkahi, berarti istri nggak boleh nerima zakat dari suaminya. Kenapa? Karena kita wajib memberi dia nafkah. Paham? Saya ulangin lagi. Orang-orang yang wajib kita nafkahi secara syariat Islam, maka dia tidak boleh menerima zakat dari orang yang memberi nafkah kepada orang tersebut. Oke? Yang pertama istri. Istri wajib kita nafkahin apa enggak? Wajib. Berarti dia tidak boleh menerima zakat. Mau zakat fitrah, mau zakat mal. Baba lagi kaya banget ini kayaknya zakat mah bisa ini. Tahun ini 10 juta. 2,5%-nya 10 juta. Gitu. Saya kasih ke istri saya dah. Itu dia sayang sama bini apa enggak kalau pertanyaan saya? Masa ya lakinya kaya raya, bininya miskin? Gak mungkin kan? Ya gak? Karena syarat kita boleh ngasih ke istri kalau termasuk dari 8 golongan. Fakir gak dia? Miskin gak dia? Syarat pertamanya aja udah gak diterima, karena itu adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Istri satu jajar, ke bawah dulu anak. Anak, siapa aja anak yang boleh kita nafkahi? Apa syaratnya? Ada yang pernah dengar gak sebelumnya? Anak
Syarat anak seperti apa yang boleh kita nafkahi? Nah, ada syaratnya. Ini yang boleh kita bayarin zakatnya ya. Yang pertama tadi istri. Yang kedua anak. Anak yang seperti apa yang boleh kita bayarin zakatnya? Hah? Anak soleh lagi. Ya kandung. Yang punya anak simpenan. Ya. Yang pertama salah satu syaratnya fakir. Anak-anak tuh belum ada yang punya duit beneran. Dia nyari dari mana? Syarat pertama fakir. Ini juga fakir. Syarat yang kedua, nah ini baru ada dua nih. Apa coba tebak? Jangan fakir miskin, dia udah fakir, udah pasti di bawah miskin. Miskin itu 1 derajat di atas daripada fakir. Apa yang kedua? Hah? Apa? Balik berarti dia masih kecil, sogir, masih anak-anak. Belum balik, berarti umur berapa tuh? Di bawah 15. Ya. Yang kedua apa? Sogir. Yang kedua apa? Kalau anak kita dalam kondisi apa? Dalam, mohon maaf, kondisi sakit yang berkepanjangan. Oke? Dua kondisi ini maka kita wajib menafkahi anak-anak kita sampai batas-batasnya. Dipahami enggak? Berarti kalau dia sudah besar, ya kan? Dia masih fakir, kita nggak wajib menafkahi anak kita. Ini masalah kewajiban. Ya, dia udah besar, duit juga masih belum punya. Maka kalau dia sudah tidak masuk kategori anak yang kita nafkahi, maka apa? Boleh menerima zakat. Bener nih meleknya tuh nih, gitu. Paham nggak? Dia udah nggak kecil lagi, udah besar, cuman masih fakir, masih miskin, belum bisa punya duit mendiri. Maka dia sudah tidak termasuk golongan yang wajib kita nafkahi, maka dia boleh menerima zakat dari kita, bapaknya, dari ibunya. Tuh. Ya, kecuali sakit nggak kenal besar, nggak kenal kecil. Sakitnya qadarullah sampai umur 30 tahun, ada nggak? Ada nggak? Ada yang umur 30 tahun kayaknya masih kayak anak SD, mohon maaf, ada. Maka anak tersebut sampai sembuhnya 50 tahun masih wajib kita nafkahin dan tidak boleh menerima zakat dari kita. Paham ya? Jadi syarat yang pertama dia fakir, yang kedua dia harus anak-anak shogir ataupun di bawah umur akil balik. Gitu. Jadi patokan dia terhitung anak besar adalah umur akil balik ataupun umur nikah. Di dalam Islam ingat, umur nikah itu syaratnya akil balik, bukan berdasarkan tahun. Ya. Untuk anak bisa dipahami, yang dinafkahi ada pertanyaan sampai anak, banyak yang bengong. Ya, ingat kaidahnya, segala sesuatu yang wajib kita nafkahi, maka tidak boleh menerima zakat dari orang tuanya ya, gitu. Tapi kalau misalnya anak kita
Nih, yang kecil ini sekolah keluar nyantren, ya kan? Masih boleh nggak kita kasih zakat? Hah? Boleh. Karena dia mendapatkan asnaf baru. Apa itu dia? Termasuk di dalam Ibnus Sabil ataupun Fisabilillah. Tuh. Ini kan kalau udah fakirnya doang. Nah, ini nggak boleh nih, fakir dan miskin. Tapi selain dari itu, apakah anak kita menjadi amil? Anak orang kaya ada yang menjadi amil, boleh nggak dapat zakat? Boleh. Oke? Punya utang yang menekang dia, sejenisnya kayak apa? Saya baru dijelasin. Mohon maaf, anak kita hobi naik motor malam-malam, nyerempet orang, ditangkap polisi, minta ganti rugi 50 juta, anak bapak bisa bebas. Kalau enggak, ini anak masuk bui. Itu bayarnya pakai uang apaan? Hah? Boleh pakai uang zakat. Ya, itu yang termasuk gorimin secara makna yang lebih kekinian. Bukan orang yang berhutang. Zaman sekarang orang yang berhutang pay letter itu pada sanggup semua bayar. Cuman anak kita yang udah di depan kantor polisi, Pak, bayar ganti rugi 50 juta apa masuk penjara. Bapaknya nih zakatnya tiap tahun udah 100 juta. Bayarin, Pak. Anak gua nih nggak sengaja nenggol orang, minta dari uang zakat, boleh buat membebaskan dari kategori gorimin. Ya. Habis gorimin apa lagi? Wafir riqab ataupun mukatib. Budak-budak nggak ada hidup di zaman kita. Tapi penjelasannya ialah budak-budak yang bisa dibebaskan dengan syarat membayar sesuatu. Jadi budak tersebut bisa kita bebaskan kalau kita misalnya membayar sejumlah uang. Boleh kita bebaskan budak tersebut dengan uang zakat. Mohon maaf, anak kita, ini kan bahasanya masih anak keturunan nih, sampai jadi ada yang budak, kita nggak tahu, kita bebasin dia dengan uang zakat. Bisa, bisa. Ya kan? Mu'alaf juga begitu. Kalau dia mu'alaf dalam hidup kesusahan, bukan hidup dengan kemudahan, maka dia boleh menerima zakat. Mu'alaf banyak nggak yang kaya? Banyak. Dia boleh nggak menerima zakat? Nggak boleh, karena dia mungkin terhitung kaya karena dua hal. Itu belum pembahasan sampai ke ini. Saya mau nyelesain satu lagi. Istri, anak, yang ketiga apa? Wajib kita nafkahi. Hah? Orang tua. Orang tua siapa aja jatuhnya? Bapak, ibu, siapa lagi? Hah? Kakek, nenek. Ini yang ketiga nih. Bapak, ibu, kakek, dan nenek. Ya. Pertanyaannya, kapan seorang anak wajib menafkahi orang tuanya? Nah, lalu, ayo, coba pakai dipikir-pikir kapannya. Pikirannya sudah mempunyai penghasilan yang tetap. Nah. Kapan? Sudah mendapat penghasilan.
dia wajib menafkahi orang tuanya. Cuman ada satu sebab. Apa itu? Apa dia? Kalau orang tuanya fakir. Hah? Udah jadi orang tua, Pak. Itu nggak usah kaya-kaya, kagak apa-apa. Pokoknya pikirannya jangan nyari kerja kalau udah tua, nyari ibadah. Karena nafkahnya nanti walaupun bahasanya mohon maaf tiap hari cuma nongkrong toko kopi masjid, anaknya tetap wajib menafkahi. Karena bapaknya udah nggak kuat lagi, udah nggak bisa nyari duit lagi. Tuh. Dalam keadaan tersebutlah kita masih wajib memberi nafkah. Ya, ketika dia masih wajib kita beri nafkah, maka kita juga wajib membayarkan zakat fitri. Ketika dia wajib dalam kondisi kita untuk memberi nafkah, apakah dia boleh menerima zakat mal kita? Hah? Nggak boleh menerima zakat mal kita. Ya, kita kaya banget nih, bapak miskin betul. Saya kalau gitu mah emosi bawanya. Anak berhasil, bapak hidup sebelangsak-belangsaknya. Ada yang salah berarti itu. Memang kasusnya aneh banget. Anaknya sanggup ngeluarin zakat, tapi bapaknya miskin. Wah, aneh. Walaupun dibahas di fikih dalam satu keadaan fakir. Jadi kita boleh menafkahi bapak kita ketika dalam kondisi fakir. Bapak kita, ya kan, punya uang pensiunan, nggak fakir-fakir banget, tapi dia hidup dengan hidup ala kadarnya. Berarti dia tidak masuk orang tua yang wajib kita nafkahi. Apakah dia boleh menerima zakat kita? Boleh gak? Boleh kalau masuk dari salah satu asnaf. Masuk fakir gak? Masuk miskin gak? Ataupun amil gak? Itu udah boleh udah. Gitu. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang wajib kita nafkahi. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Iya boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan zakat. Mungkin banyak yang ingin saya pertanyakan. Iya. Beberapa. Di antaranya adalah zakat fitrah, di mana kita mazhab Syafi'i ini menggunakan zakat fitrahnya dengan bahan pokok. Akan tetapi di masyarakat modern ini lebih banyak menggunakan uang. Sebenarnya menggunakan bahan pokok pun dan sebenarnya tinggal beli, misalnya beras, tinggal dipasang. Mungkin ini pertanyaan saya menggampangkan untuk mengeluarkan zakat dengan uang. Ini dari sisi apa namanya keutamaan atau abdulnya gitu ya. Iya. Ini bagaimana? Jadi kalau dari awal tadi pembahasan bahwa zakat fitrah ini yang lebih abdul adalah makanan. Akan tetapi sekarang sudah dikonversi dengan uang. Ini mohon penjelasan tentang abdulannya bagaimana. Lalu kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan zakat mal. Zakat mal ini kan ada beberapa, diantaranya adalah misalnya pedagang,
ini memang wajib mengeluarkan zakat mal kalau misalnya haul dan nisabnya ini sudah mencapai. Iya. Lalu kemudian ada juga sebagai pekerja. Ini juga ada pendapat bahwa orang yang bekerja juga mengeluarkan zakat profesinya gitu. Walaupun masih khilafiyah ya. Ya. Yang ingin saya pertanyakan adalah tentang mengeluarkan zakat yang lebih afdol. Jadi kalau misalnya dari orang-orang terdekat atau kerabat itu lebih afdol, tapi juga menafikan masyarakat di sekelilingnya gitu. Jadi artinya misalnya memang sih keluarga kita juga membutuhkan, tetapi ada keluarga-keluarga yang lain yang lebih di bawah lagi gitu. Jadi kalau egois untuk hanya sekedar kewajiban aja, mungkin kita keluarga ya. Tetapi juga kalau misalnya itu tadi ada orang-orang yang berada jauh, atau mungkin di lingkungannya, atau mungkin di masjidnya, misalnya di masjid mengadakan kegiatan misalnya satu dua apa. Nah ini kan untuk orang-orang yang memang secara agama sudah mampu untuk bisa mengeluarkan. Mohon penjelasannya. Mohon maaf kalau pertanyaan yang banyak. Ya, alhamdulillah. Zakat fitrah yang pertama saya jawab singkat aja. Mana yang lebih baik dalam membayar zakat fitrah? Apakah dengan makanan pokok ataupun dengan uang? Kalau dari kacamata mazhab Imam Syafi'i, yang lebih baik membayarkan secara hukum harus membayarkan dengan makanan pokok itu sendiri. Beras, gandum, kurma, makanan pokoknya. Tetapi ulama-ulama mutakhirin itu berfatwa, ngelihat maslahah yang lebih dibutuhkan oleh si fakir miskin, maka fatwa ini diperbolehkan membayar dengan uang. Apa bedanya hukum sama fatwa? Hukum adalah suatu yang asasnya yang lebih utama. Fatwa ini kemungkinan nanti bisa berubah dalam dalam waktu tertentu. Itu fatwa. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Bapak lagi banyak banget beras, kemarin habis panen di kampung, mau bayar pakai beras, bayar pakai beras. Mau bayar pakai duit, boleh bayar pakai duit. Gitu. Kalau nanya mana yang lebih afdol, kalau dari kacamata Imam Syafi'i pasti membayarkannya dengan beras. Tapi kalau mau lihat fatwa yang memperbolehkan, berarti dibolehkan membayar. Ini fatwanya juga dari Sadatus Syafi'iyah, dari Imam Ibnu Ujail. Itu dari abad sekitar 8 Hijriah sudah memperbolehkan membayar dengan uang. Gitu. Yang kedua tadi berkaitan sama apa? Zakat mal, masalah haul dan nisab. Iya. Mulai usaha tanggal 1 Muharram. Ya. Oke. Haul itu apa sih maksudnya, Pak? 1 tahun. Kalau nisab sudah mencapai angka capaian yang harus dicapai ketika dia wajib berzakat. Berapa angkanya? 80 gram. Hitungannya berapa? 85 gram emas murni. Mazhab Syafi'i emasnya harus emas 24 karat. Mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah mazhabnya pakai emas 21 karat. Kita mazhab Imam Syafi'i 85 gram. Berapa sekarang? Sekarang harga emas berapa? 1,2, kurang lebih sekitar 100 juta.
nisabnya. Ya. Mulai usaha tanggal 1 Muharram. Kapan dia berwajib zakat? Ketika masuk tanggal 29 Zulhijjah. Ya. Oke. Kalau udah tanggal 29 Zulhijjah, ya, kapan dia wajib zakat? Berarti dia juga sudah harus memenuhi nisabnya. Kalau nisabnya di bulan, susah nggak sih pakai bulan Arab? Nggak kebayang ya? Bulan Januari deh. Ini bulan Desember. 30 Desember. Berarti dia wajib mengeluarkan zakat pada tanggal 30 Desember. Dengan catatan nisabnya telah sampai 85 gram pada tanggal 30 Desember. 85 gram. Oke? Sekarang pertanyaannya, dia mulai $1, berapanya? Mulai mungkin duitnya modal usaha 10 juta. Ingat ya, angka kita ini di sini 100 juta. Baru masuk nisab. Sampai di sini dia dapat 100 juta. Bulan Juli. Apakah dia sudah wajib membayar zakat? Hah? Udah apa belum? Nah, ini kan jawabannya dia udah belum. Udah apa belum? Belum. Karena dia belum sampai haulnya. Harus tanggal 30 Desember. Ya. Duitnya tahu banyak. Dia punya 100 juta di tengah. Sampai di sini uangnya jadi 75 juta. Pertanyaannya, apakah dia wajib mengeluarkan zakat pada tanggal 30 Desember? Hah? Tidak. Kenapa? Hah? Uangnya kurang. Ditilep kemarin sama orang. Jadi minus. Jadi dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang 75 juta ini kapan hitung ke haulnya? Kapan dia akan wajib mengeluarkan zakat? Nanti Desember tahun depan ataupun bulan apa? Bulan apa? Hah? Bulan kapan dia Allah kasih rezeki 100 juta? Ternyata adanya di bulan Mei. Maka bulan Mei inilah menjadi dia kewajiban zakat haulnya. Maka haul tahun depan 30 April lah baru dia wajib mengeluarkan kewajiban zakat. Jadi haul dan nisab harus seirama. Kurang haulnya nggak wajib mengeluarkan zakat. Kurang nisabnya cukup haulnya nggak wajib mengeluarkan zakat. Gitu. Ketika cukup haulnya, cukup nisabnya wajib mengeluarkan zakat, tapi nisabnya itu sampainya di 1,5 tahun, maka haulnya akan terhitung 1,5 tahun di bulan Mei. Tapi tahun besok dia berarti wajib mengeluarkannya bulan apa? Desember apa bulan April? Desember. Hah? Bulan April. Berubah hitungan tanggal haulnya yang dimulai dari bulan Mei. Oh, puyeng apa liar?
Nah, ini baru ngomongin inian doang. Saya bilang, saya belajar begini udah berapa kali udah. Emang harus lama dan pelan-pelan. Karena ini adalah syariat, nggak bisa kita terka-terka, tebak-tebak. Gitu. Terus kita start, saya pengen ngeluarin air, duit nih udah gatel nih, nggak tahu haul, nggak tahu enggak. Terhitungnya apa nih tuh? Hah? Panitia boleh masukin ke kantong sedekah apa infak. Ya, jadi itu belum dihitung zakat. Tadi pertanyaan ketiga apa lagi, Pak Usman? Zakat profesi. Zakat profesi. Zakat profesi termasuk salah satu yang ada terjadi di zaman kita. Kapan dia terhitung zakat profesi? Kalau misalnya nisabnya 100 juta dibagi 12 berarti minimal dia harus punya gaji berapa sebulan? Hah? Berapa? Berapa, Pak? 8,5 juta deh kayaknya deh. Berapa? 100 juta dibagi 12, 8,3. Ketika dia mempunyai gaji minimal 8,3, menurut fatwa Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, maka dia sudah terkena kewajiban membayar zakat mal. Ya, boleh dikeluarkannya setiap bulan yang ditumpuk sama dia, ya kan? Berarti dia kewajiban zakatnya berapa tuh? 2,5 juta dibagi 12 berapa tuh? 2,5 juta. Hah? 2,5 dibagi 12 berarti setiap bulannya dia wajib mengeluarkan zakat sekitar berapa? 210.000 kurang lebih. Ya, boleh dicicil. Nanti pas udah 1 tahun baru disetorkan. Berarti zakat mal ini nggak harus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan apaan? Zakat fitrah. Terus orang ada yang takjil istilahnya, takjil itu didahulukan, ada yang takhir, ada yang dibelakangin. Boleh nggak? Boleh. Saya udah dapat kontrak selama 1 tahun, di mana gaji saya selama 1 tahun 200 juta, Ustaz. Ada nggak kayak gitu orang? Ada. Kebetulan nih bulan kedua saya kerja, bulan Ramadan. Saya mau mengeluarkan zakat, boleh nggak Ustaz? Boleh. Itu namanya takjiluz zakah. Karena angkanya udah jelas. Tapi yang pedagang hati-hati, angkanya belum jelas. Saya bulan ini kebetulan dapat 10 juta Ustaz. Kalau saya bayang-bayang mah, ini kayak tiap bulan naik 5 juta nih. Kemungkinan di akhir tahun saya bisa dapat 150 juta. Sekarang bulan ketiga saya usaha bertepatan sama Ramadan, saya mau ngeluarin zakat. Itu yang namanya ghairu muqayyad, yang nggak ada angka jelasnya, maka dia belum dapat menjadi kewajiban membayar zakat. Tunggu aja udah sampai tahun depan. Nanti takhir, misalnya kewajiban zakatnya bulan Januari, bulan Februari atau Maret nih pas bulan Ramadan nih, saya mau ngeluarin pas Ramadan, saya takhir deh. Boleh. Kapan batas takhir zakat? Ayo, pertanyaan terakhir ini udah pada sebelum. Kapan batas terakhir kita mengeluarkan zakat? Sebelum khotib naik mimbar katanya. Terhitung haul, jangan lebih sampai ketemu ke haul selanjutnya. Double ntar, jangan sampai. Ada satu permasalahan yang banyak terjadi sama kita. Mudah-mudahan sanggup ya satu lagi ya. Ini permasalahan zakat banyak yang terjadi, yang muasarah ataupun yang kekinian.
Bismillah, tuh saya udah tutup buku tuh. Ini tinggal permasalahan doang. Saya minjem duit ke Bang Abdul 150 juta. Punya lah, tenang aja. Abdul minjem Bang Abdul. Pego apa? Pego Jeti. Waduh. Akhirnya Bang Abdul, ya udah Ustaz, teman gua pinjemin. Berapa lama Ustaz mau dibayar? Paling hebat 6 bulan lah Bang Abdul, gua bayar full ini. Lagi ada proyek ini gecer-gecer banget ini. Insya Allah setelah 6 bulan saya akan bayar full. Qadarullah, nauzubillah, saya gagal. Ya, baru bisa kebayar tuh uang setelah 5 tahun. Maaf banget. Saya baru bisa bayar 5 tahun Bang Abdul. Pertanyaannya, siapa yang wajib membayarkan ini zakat? Duit 150 juta. Hah? Siapa yang wajib membayar zakat nih duit? Duitnya ada sama saya. Yang wajib bayar saya apa Bang Abdul? Hah? Dalam mazhab Syafi'i, yang wajib membayar zakat adalah pemilik uangnya. Mohon maaf, ada yang seneng, ada yang gak seneng. Kalau ada duit orang dihutangin sama orang, apalagi totalnya sampai total nisab zakat, maka bapak mempunyai kewajiban membayar zakat. Ngerti? Makanya kita tuh nagihin utang orang bukan permasalahan kita mau duitnya. Lah gue gimana ceritanya duit sama orang gue yang bayar zakat, ya kan? Tapi ini syariat Pak. Ini syariat yang diajarkan, yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Kalau ngambil mazhab Imam Hanafi, tapi jangan dicari untuk celah-celah jalan keluar. Pas duitnya kembali, baru itulah dibayar zakatnya. Gitu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, saya telat 5 tahun, berarti Bang Abdul selama 5 tahun wajib membayarkan zakat sesuai nisab dan haulnya. Saya minjem di bulan Januari, maka setiap akhir Desember 2,5% Bang Abdul wajib mengeluarkan uang zakatnya. Telat Bang Abdul 5 tahun, sorry ya. Duitnya nggak kelihatan, awang-awang ya. Lah gue gak enak banget lagi minta sama tuh orang. Gue kenal deket, ya kan? Nggak saudara gue, gitu. Tapi disitulah syariat Islam. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Karena zakat itu adalah untuk membersihkan harta kita yang dimana hakikatnya kok kotor. Jadi jangan seneng orang yang nggak bayar zakat. Ustaz, saya kagak sanggup Ustaz, berat amat bayar zakat segitu. Berarti harta yang lu pakai masih kok kotor. Jangan sampai kita membawa ke rumah harta kita masih belum bersih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat menambah sedikit wawasan kita. Kita cukupkan saja. Nanti kalau ada yang bertanya terkait zakat, mau telepon saya udah banyak di mana-mana, tanya aja. Silahkan, saya akan bisa jawab sesuai kemampuan saya. Pembahasan zakat masih sangat luas sekali, apalagi zakat amwal. Ya, tapi yang paling dasar yang itu tadi, karena di sini paling isinya pekerja sama pengusaha. Patokannya 85 gram, nyampe nggak 100 juta, berarti belum sampai mengeluarkan zakat. Beda nanti petani, beda nanti pengusaha, beda nanti perusahaan. Apa saja akan menjadi barang-barang menjadi terhitung zakat. Yang warung, ada yang warung? Yang warung ada gak? Barang yang potensi bisa menjadi duit itu akan terhitung harta yang terhitung standarisasi zakat, paham gak? Ya, warungnya kecil, tapi isinya sepatu, harga 10 juta, harga 5 juta sepatu, harga tas 12 juta, harga jaket 30 juta. Beres 100 juta, cuma ada 10 biji.
Maka itu yang disebut namanya zakat urudut tijarah, barang-barang yang dipampangkan untuk bisa kemudian dijual. Modalnya yang dihitung, dari modal itulah yang akan menjadi pokok penghitungan harta zakat kita. Saya belanja nih kurang lebih 120 juta Ustaz. Ini kalau untung sekitar 200 juta. Tapi udah setahun masih begitu-gitu aja. Barang yang 120 juta akan menjadi patokan dasar hitungan nisab kita, karena sudah lebih dari 100 juta yang punya barang di toko. Hitung-hitung buat ngebersihin harta kita. Saya dagangnya perencelan, barang sampo sasetan apa, hitung sampai ke 120 juta. Kalau nggak nyampe udah, berarti masih belum wajib zakat. Tapi kalau misalnya sampai 120 juta, maka urudut tijarah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% ketika sudah masuk 1 tahun. Mohon maaf atas waktunya yang lebih 20 menit. Sebenarnya pengen banget lagi berbicara lebih panjang. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah kuatkan kita di 10 terakhir Ramadan ini, karena pesan dari Rasulullah SAW, jangan sampai lengah di 10 terakhir Ramadan. Tunjukkan kalau kita umat Nabi Muhammad yang selalu semangat pol di 10 terakhir Ramadan. Kalau bisa ramenya 10 terakhir Ramadan harus lebih ramai daripada awal Ramadan. Baru itu adalah salah satu ciri umat Nabi Muhammad. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga semangat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW dan orang-orang keluarga tersayang kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa lazim sultanik. Allahumma aslih dinana allati wa ismatu amrina, wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih akhiratana ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi fir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.